Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua yang ada di Indonesia. Apa kabar Pak Haji? Baik Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Para netizen, ada kabar baik untuk hari ini. Kami dari Celebes Post berusaha menemui seorang formulator, Pak Alwi. Ada beberapa yang harus kami tanyakan Pak Alwi, karena di lapangan kami sempat menemui para petani dan kami penasaran ingin tahu tentang produk yang sudah beredar di lapangan, yaitu Aminofol. Jadi setelah kita menguji coba dari berbagai daerah, hampir di seluruh Sulawesi Selatan, dari berbagai tanaman, satu jawaban pasti bahwa petani di Sulawesi Selatan dari hasil pertaniannya itu sangat mengerikan. Dalam artian terlalu jauh dari ideal. Tapi kondisi pertanian saat ini seperti apa itu Pak Haji? Kondisi pertanian itulah yang saya bilang tadi, bahwa hasilnya sangat jauh dari harapan, sangat jauh dari ideal. Kami mengambil beberapa sampel, baik di tanaman pangan, hortikultura, bahkan tanaman jangka panjang. Menurut Pak Haji, untuk mengantisipasi itu seperti apa? Oh, kalau menurut saya terlalu mudah. Satu syaratnya adalah mengubah pola pertanian di Sulawesi Selatan, baik dari segi penggunaan namanya pemupukan, baik dari segi teknologi pertanian, dan yang terutama adalah tentang namanya manajemen air. Ini saya mau bertanya Pak Haji, untuk uji coba pupuk organik Aminofol ini, itu Pak Haji sudah lakukan di beberapa tempat. Untuk apakah sudah seluruh Indonesia atau memang baru sekedar di wilayah Sulawesi Selatan? Kita menguji coba di seluruh Indonesia, tetapi yang saya pantau langsung di seluruh Sulawesi Selatan, dan hampir semua kabupaten kita masuki. Bisa berikan satu contoh kabupaten apa yang misalnya tanaman durian di Kabupaten Palopo, namanya Larompong, itu sangat mengerikan. Coba bayangkan saja, yang idealnya satu pohon itu bisa menghasilkan sampai 5 juta per pohon. Tetapi apa yang terjadi di lapangan, ada saya ambil sampel di Lacuka, ada 200 pohon hampir tidak ada hasilnya, tidak berbuah tetapi tidak punya hasil. Kenapa? Pada saat dia mulai membesar, buahnya jatuh Pak. Langkah apa yang Pak Haji lakukan supaya petani itu bisa yakin dengan produk Aminofol yang Pak Haji ciptakan ini? Karena menurut yang saya tahu, dan juga petani-petani yang sekarang itu berkecimpung di dunia pertanian, itu mereka sudah menggunakan pupuk kimia bahkan sejak lahir. Jadi satu kata kunci adalah kita memberikan pendidikan namanya pertanian, menjelaskan, dan sekaligus kita memberikan contoh melalui demplot. Baik tanaman jangka panjang, misalnya ada di Larompong, kita uji coba dari tahun lalu. Alhamdulillah, yang selama ini pohonnya kurang berbuah, alhamdulillah sekarang memproduksi meningkat secara tajam, baik dari kualitas maupun dari kuantitas. Ini salah satu tanaman jangka panjang. Kalau tanaman jangka pendek, ada di daerah Lamasih, namanya Mas Damanto,
setelah memberikan edukasi dan memberikan penjelasan secara detail tentang penggunaan aminofol, alhamdulillah laporannya beliau hasilnya meningkat tajam, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Kondisi saat ini Pak Haji itu di lapangan yang kami temui bahwa banyak petani yang mengeluh terkait masalah pupuk organik. Sebenarnya langkah apa yang Pak Haji akan lakukan untuk memperkenalkan pupuk aminofol ini? Jadi apa yang kita bilang begini Pak Haji, maaf saya potong, karena di lapangan itu masyarakat terutama para petani mereka tidak yakin dengan pupuk organik. Jadi setelah kita jalan, bahkan ribuan titik, ribuan petani yang kita datangi, tak satu orang pun petani yang bisa mengandalkan namanya pupuk organik. Kenapa? Selama dia menggunakan pupuk organik, jauh hasilnya dibandingkan dengan pupuk kimia. Tapi kita tidak putus asa Pak, kita memberikan edukasi, bahkan kita menggaransi. Saya bilang, kalau memang gagal Pak, saya tambahkan hasilnya. Tetapi dari berbagai demplot yang kita lakukan, baik padi, jagung, hortikultura, hasilnya meningkat tajam. Maka alhamdulillah petani sekarang yang pernah kita datangi, yang pernah kita demplot, antusiasnya luar biasa. Bahkan ada petani-petani yang tidak mau lagi menggunakan pupuk lain. Dia bahkan tidak mau lagi menggunakan pupuk kimia. Kenapa? Hasilnya dari kualitas dan kuantitas jauh beda Pak. Apalagi namanya persoalan hama, persoalan produknya. Oke. Tadi Pak Haji sempat berbicara terkait masalah kelebihan daripada pupuk aminofol. Iya. Terkait pertumbuhan dan sebagainya, ini pupuk aminofol ini beberapa daerah, ada satu daerah, kita ambil contoh daerah Jeneponto, itu kan tanah tandus. Ya. Apakah pupuk ini bisa juga digunakan untuk daerah tandus? Atau hanya untuk tanaman-tanaman yang daerahnya yang memang tanah subur, yang biasa dikelola oleh para petani? Kalau kita ambil contoh kan termasuk Jeneponto itu, dia bisa untuk mulai melakukan penanaman harus menunggu hujan dulu. Inilah makanya saya harap semua pemerhati namanya pertanian, kalau dikatakan Jeneponto itu daerah tandus, itu keterlaluan Pak. Setelah saya mengamati dan mendemplot di daerah Jeneponto, saya anggap itu daerah Jeneponto adalah tanah subur. Saya tidak membandingkan dengan daerah-daerah yang ada di sekitar kita. Coba bayangkan di Afrika, yang saya tahu bahwa curah hujannya cuma 1 bulan, tetapi di sana Pak subur tanahnya. Setelah ilmu itu kita terapkan di daerah Jeneponto, luar biasa Pak. Dari berbagai tanaman, baik tanaman jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi tanaman itu tidak selamanya butuh air banyak. Bahkan air saja bisa mengganggu tanaman. Jadi tanaman itu butuh air secukupnya. Kalau daerah Jeneponto adalah daerah yang berkecukupan air. Hanya satu kendala yang saya dapatkan di lapangan tentang namanya manajemen air. Coba bayangkan di Jeneponto itu hampir setiap tahun banjir. Artinya apa? Di Jeneponto itu banyak air. Banyak air ya? Banyak air. Hanya saya minta mudah-mudahan pemerintah ke depan memperbaiki daerah Jeneponto. Kalau perlu saya siap untuk mendampingi untuk namanya manajemen air, sehingga kita bersama dengan pemerintah bisa memakmurkan khususnya di pertanian di Jeneponto. Dan saya yakin dengan langkah-langkah ini pertanian di Jeneponto berlipat ganda hasilnya insya Allah. Amin. Ada lagi pertanyaan Pak Haji terkait perbandingan antara pupuk kimia dengan pupuk aminofol. Saya ingin bertanya,
Eh, kalau menurut Pak Haji selaku formulator dari pupuk organik, apa sebenarnya kekurangan daripada pupuk kimia ini sehingga terjadi gagal panen di masyarakat? Jadi yang saya tahu dan saya analisa, pertama, tanaman butuh banyak unsur, butuh banyak makanan. Sedangkan pupuk kimia yang beredar selama ini yang umumnya itu cuma 3 kandungannya, Pak. Namanya nitrogen, fosfor, dan kalium. Artinya cuma unsur makro. Padahal unsur makro saja ada 2. Ada makro primer, namanya nitrogen, fosfor, dan kalium. Ada juga unsur makro sekunder, yaitu magnesium, kalsium, dan sulfur. Dan beberapa lagi tanaman, beberapa lagi unsur yang menunjang daripada untuk pertumbuhan tanaman. Saya berandaikan, Pak, manusia, kalau namanya kita hanya nasi dengan ikan saja, yakin saja tidak sehat. Makanya ada istilah dalam dunia namanya kesehatan itu 4 sehat 5 sempurna. Berarti butuh nutrisi ya? Butuh nutrisi yang lengkap. Makanya perlu namanya tanaman, perlu namanya unsur makro dan mikro yang lengkap. Ketiga namanya tanamannya lengkap, yakin saja tanamannya jadi subur. Apa solusi untuk supaya petani bisa makmur? Diberikan edukasi. Apakah harus meninggalkan pupuk kimia atau harus? Kalau meninggalkan secara spontan kayaknya kurang pas, tetapi secara pelanda kita kombinasi. Kalau memang harus ditinggalkan. Kalau saya secara pribadi, karena saya lihat animonya masyarakat terhadap organik masih terlalu rendah, dan disitulah perjuangan saya sebagai pribadi untuk menciptakan pupuk aminofol. Pak Haji yakin bisa menggaransi ketika aminofol ini masuk ke masyarakat, ke petani? Kalau hasilnya kurang, Pak, saya siap ganti rugi. Siap ganti rugi? Siap ganti rugi. Yang biasanya misalnya dalam 1 hektar misalnya jagonya dia hanya mampu berproduksi, yang sekarang kondisi sekarang yang di Jeneponto cuma 6 ton. Kalau tidak sampai 10 ton, saya gantikan, saya akan tambahkan. Bukan karena kesombongan, tetapi melalui namanya edukasi pendidikan pertanian. Untuk saat ini Pak Haji, untuk memproduksi pupuk aminofol pemasarannya sudah sampai sejauh mana? Apakah sudah semua Sulawesi Selatan sudah dipasarkan atau baru mengambil beberapa sampel titik saja? Saya tidak mau memasarkan dulu tanpa masyarakat mengenal namanya aminofol. Makanya karena kita sudah terlalu banyak mendemplot dan hasilnya luar biasa, dan insya Allah mulai tahun depan kita adakan gebrakan yang luar biasa. Mudah-mudahan pertanian khususnya di Sulawesi Selatan yang kita demplot, insya Allah akan sejahtera. Tahun 2022 ya? Mudah-mudahan pemerintah membackup dan kita kerjasama dengan pemerintah untuk kesejahteraan. Apakah ada keinginan untuk membangun suatu pabrik, atau Pak Haji punya target berapa banyak yang harus diproduksi? Karena ketika kebutuhan para petani dia sudah cocok dengan aminofol, maka pasti kebutuhan sangat banyak. Saya yakin kalau hanya memproduksi 1 juta liter per bulan, insya Allah kita mampu. Tapi melihat kondisi dulu pasar di lapangan. Tapi saya yakin satu kata kunci yang jadi persoalan, karena masyarakat belum tahu. Andaikan masyarakat tahu tentang penggunaan aminofol dan dia sudah rasakan, yakin saja masyarakat tidak mau lagi tinggalkan namanya aminofol. Ada hal yang bisa Pak Haji antisipasi untuk lakukan ketika permintaan dari masyarakat membludak, dari para petani membludak, ketika mereka sudah cocok dengan aminofol ini? Antisipasi apa yang akan Pak Haji lakukan ketika permintaan pasar itu terlalu banyak? Kalau antisipasinya itu saya pikir terlalu mudah. Kita bikin saja pabriknya yang skala internasional, bukan saja untuk
Sulawesi Selatan, bahkan kalau perlu seluruh Indonesia, Pak. Makanya ada programnya Pak Prabowo untuk swasembada pangan. Mudah-mudahan Pak Prabowo tahu. Kalau perlu dia survei, Pak. Dan ada orang-orang dari pertanian mensurvei langsung apa yang kita sampaikan, apa fakta atau hoax. Apa pesan dan kesan kepada masyarakat seluruh petani yang ada di Indonesia? Saya harapkan semua petani di seluruh Indonesia bagaimana pola tanam dalam bidang pertanian harus menuntut ilmu setinggi-tingginya, sehingga bagaimana hasil pertanian kita meningkat di seluruh Indonesia, terutama pemerhati namanya pertanian, khususnya bidang-bidang yang terkait, misalnya kepala dinas, Pak Bupati, Gubernur, Menteri Pertanian, dan kalau perlu Presiden harus tahu ini persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Oke, ada pertanyaan terakhir Pak Haji. Apakah pupuk aminopol ini sudah masuk ke Kementerian Pertanian? Karena ini pupuk aminopol baru kita uji coba 2 tahun di Sulawesi Selatan, makanya kita belum berkoordinasi dengan kementerian. Mudah-mudahan tapi kedepannya statusnya sudah terdaftar ya Pak Haji ya? Ini pupuk resmi yang sudah kita buat izinnya dan kita buat semua syarat-syarat untuk kita edarkan. Oke, mantap. Oke, terima kasih banyak Pak Haji. Ya, terima kasih sama-sama. Semoga sukses.